Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadir rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekhul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatil Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Thumma khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'i tastihil jabhati ila muntaha ma yaqbalu min adh-dhaqani fi tuli wa min al-udhuni ila al-udhuni fil 'ardi. Jadi ujar Imam Ghazali, kita masih membahas di bab adabul wudu, bab tentang adab wudu. Thumma kemudian khudh ghurfatan, ambillah satu cibukan air dengan tangan. Yang itu untuk liwajhika, untuk wajah engkau. Faghsil biha, kemudian basuhlah dengannya, yakni dengan air yang ada pada ghurfatan, pada cidukan tangan tadi. Dari mana? Min mubtada'i tastihil jabhati ila muntaha. Mana bagian wajah itu? Dari permulaan jabhah. Jadi memulai wudu itu dari jabhah. Jabhah itu mana? Dahi. Jadi ketika air diambil kemudian basuhkan dulu ke dahi. Terus ila muntaha, sampai ke bawah, sampai akhir, yaitu ma yaqbalu minadz-dzaqani fit tuli, yaitu bagian yaqbal minadz-dzaqan, bagian dagu, dagu yang ujung sini. Jadi yang disebut wajah itu mulai bagian atas dahi sampai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu yang biasa tumbuh jenggot, ya disebut lihyah, itu jenggot. Itu fituli, yang vertikal dari atas ke bawah. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, dan kemudian dari ujung telinga sini sampai ujung telinga sini, yang horizontalnya, yang mendatar. Nah, itulah wajah yang wajib untuk dibasuh. Jadi bagian sini, yang di bawah sini, itu kada wajib. Karena yang bagian dari dagu sampai ke leher ini bukan bagian dari wajah. Maka ibu-ibu, seyogianya ketika mengenakan khimar atau kerudung itu dimajukan, bukan dimundurkan. Ya, karena yang boleh nampak dari perempuan itu wajah dan tangannya, baik batnul yad maupun zuhrul yad. Nah, wajah itu dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut di atas sampai ujung dagu sini. Nah, itulah. Jadi bukan didorong ke belakang, tapi dikemukakan. Karena tadi yang dimaksud dengan wajah tadi batas sampai dzaqan, dagu. Wa ausilil ma'a ila maudi'it tahdhifi wa huwa ma ya'tadun nisa'u tanhiyata sya'ri anhu wa huwa ma bainar ra'sil udhuni ila zawiyatil jabini. Kemudian sampaikanlah air, ausilil ma', sampaikan juga air kepada maudi'it tahdhif. Mana maudi'it tahdhif? Pelipis sini, yang sebelah sini. Wa huwa ma ya'tadun nisa, yaitu kalau pada perempuan biasanya tumbuh rambut di pinggir sini. Nah, ini juga wajib untuk dibasuh. Pelipis, bahasa kita itu pelipis.
Wa huwa ma bainar ra'sil udhun, yaitu bagian yang ada di ra'sul udhun. Ra'sul itu ujungnya telinga, ini udhun namanya, telinga itu udhun. Nah, ra'sul udhun ila zawiyatil jabin, sampai ke dahi. Nah, itu pelipis, ya bahasa kita itu pelipis. Ini juga wajib untuk dibasuh. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi. Yang saya maksud kata Imam Ghazali adalah ma yaqa'u minhu, yaitu yang ada padanya fi jabhatil wajhi, yaitu yang ada di dahi, bagian dari dahi. Kemudian wa ausil ma'a ila manabitis syu'uril arba'ah. Kemudian sampaikanlah air itu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut. Ada 4 di sini, arba'ah. Yang pertama adalah al-hajibain. Al-hajibain. Apa itu al-hajibain? Ini rambut di atas mata. Apa katanya? Alis. Jadi dipastikan air itu masuk ke dalam, mencapai kulit, tempat tumbuhnya rambut di atas kepala. Jadi banyu itu harus sampai ke kulit, tempat tumbuhnya alis. Misal ada orang alisnya tebal, ya, alisnya tebal. Bila tanpa digoyang-goyang begini, air tidak sampai ke kulitnya, maka wajib dia untuk menggoyang-goyang, menyela-nyela, menyeka-nyeka supaya air itu sampai ke rambut di tempat kulit tumbuhnya alis. Alisnya pinaranggang, otomatis banyak sampai. Tapi kalau alisnya pinarapat, nah itu dihati-hati. Wasyaribain, dan rambut yang tumbuhnya itu di atas bibir, apa ngarannya? Kumis. Kumis itu gitu juga. Rambut banyu itu harus sampai ke kulit tempat tumbuhnya kumis. Jadi kada boleh kumisnya kandal, melintang, ya. Pak Lurah biasanya kumis kandal melintang di pelintir. Kandal kumisnya, lalu air tidak sampai ke kulit tempat tumbuhnya kumis. Itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena kulit tempat tumbuhnya kumis itu bagian dari wajah. Sama tadi, kulit tempat tumbuhnya alis itu juga bagian dari wajah. Penting dihati-hati. Kemudian wal ahdab. Apa itu ahdab? Bulu mata. Jadi bulu mata itu harus basah juga. Wal azarain. Azarain itu apa? Wahuma ma yuwaziyanil udhunaini minal mubtada'il lihyati. Yaitu bulu atau rambut yang tumbuh di antara dua telinga sampai ke lihyah, sampai bulu jenggot. Jadi yang ini namanya lihyah. Bulu jenggot ini namanya lihyah. Tapi kalau bulu yang tumbuh di antara telinga sampai ke lihyah, itu ada istilah lain. Namanya adharoin. Apa itu namanya? Adharoin. Nah, 4 itu harus sampai ke situ. Apa tadi yang pertama? Di alis. Yang kedua, kumis. 3, bulu mata. 4, apa katanya? Jabis, jambang. Nah, itu. Artinya kalau ada lelakian yang mubahan-mubahan, belum lagi melihat orang India atau orang Arab, kandal-kandal jabis, maka hendaknya dia menyela-nyela, menyeka-nyeka sampai ke kulit, karena tadi itu bagian dari wajah. Wa yajibu isalul ma'i ila manabiti sya'ri minal lihyatil khafifati dunal kasifah. Dunal kasifah. Wajib untuk menyampaikan air itu ke tempat tumbuhnya rambut minal lihyah.
al-khafifah, lihyah yang jarang-jarang, jenggot yang jarang, maka banyu itu wajib disampaikan ke tempat tumbuhnya rambut. Di mana tempat tumbuhnya rambut? Di kulit. Bagian luarnya kan kulit. Nah, kayak Mbon Ustadz ini masih khafifah, tipis. Apa ukuran tipis? Kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah disebut tipis itu bila kita berpanderan jarak 1,5 meter, panderan duduk berdua atau berdiri, jarak 1,5 meter, terlihat kulit di bawah rambut. Kelihatanlah kulit di bawah rambutnya. Kelihatan enggak? Nah, antum yang 2 meter aja kelihatan. Itu berarti lihyahnya ini khafifah. Apa tadi khafifah? Tipis. Dunal kasifah. Nah, tapi kalau nya tebal, ya itu tidak diwajibkan menyampaikan air sampai ke tempat tumbuhnya rambut, yaitu di kulitnya tadi. Wa qul inda ghaslil wajhi, dan bacalah ketika membasuh wajah. Kata Imam Ghazali, bacalah doa ini ketika engkau membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, cerahkanlah wajahku, putihkanlah wajahku, binurika dengan cahaya engkau, yauma tabyaddu wujuh auliyaika, hari di mana putih cemerlangnya wajah-wajah wali-wali engkau. Nah, itu doanya. Ada hafal Arabnya, tarjamahnya barang. Ya Allah, putihkan wajahku di hari di mana engkau putihkan wajah-wajah aulia-aulia engkau, wali-wali engkau. Biar aja hirang di dunia, tapi karena di akhirat putih. Sudah kada putih di dunia, hirang pulang di akhirat. Rugi 2 kali. Di dunia hirang latat, di akhirat hirang gosong. Burit rinjing. Bila tertawa gigi aja terlihat. Pas kadap mati lampu. Putih-putih berjalan ya, tarabang. Kalinya awak hirang kayak burit rinjing berjalan sambil kujihing-kujihing. Nah, siapakah itu? Bisa menunjuk awan. Nah, biar aja hirang, mikrolah. Mikro aja. Di dunia, tapi karena yang penting putih di akhirat. Amin. Apa amalannya? Tadi ketika membasuh wajah, doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika. Ya Allah, cerahkan, putihkan. Nah, jadi amalan supaya glowing di akhirat itu amalannya. Mau di dunia lain ya lah, supaya glowing. Ini amalan di akhirat supaya glowing. Wala tusawwid wajhi, dan jangan kau buat hitam wajahku. Bizulumatika, karena kegelapan darimu. Yauma taswaddu wujuhu a'daika, hari di mana dihitamkannya wajah-wajah musuh-musuh engkau. Di musuh-musuh Allah itu nanti di akhirat wajahnya dibuat hitam. Wa taswaddu wujuh, hari di mana dihitamkannya wajah-wajah musuh-musuh Allah. Mungkin di dunia putih orangnya, glowing, kayak artis Korea. Siapa ngarannya? Riko. Siapa? Timoho. Apa? Nah itu. Kada hafal Ustaz. Kada biasa nonton drakor. Putih muhanya. Tapi karena inya kada beriman kepada Allah, memusuhi wali-wali Allah, menentang penerapan syariat Allah, orang bangun rumah ibadah, bangun pondok, dicurigai, dimusuh-musuhi, dimata-matai, misal ada. Hirang kena muhanya di akhirat. Na'udzubillah. Wala tatruk
takhlilal lihyatil kasifah. Nah, lalu dari Imam Ghazali udah doanya sampai di situ. Ini tuntung dah. Doanya jangan engkau meninggalkan dari menyela-nyela lihyatil kasifah, yang jenggotnya itu tebal. Jadi kalau jenggotnya tebal itu di sela-sela. Supaya apa? Banyu itu masuk. Emang dilihat nih benar di dalam jenggotnya, Bang. Ustaz Melis gini kata juga. Kada tumbuh kah? Di larap kah? Dasar kada tumbuh. Oh. Jadi bukan Ustaz bagus berjenggot kong lah. Jadi meyakinkan. Ya. Meyakinkan Ustaznya. Thumma aghsil yadakal yumna thumma al-yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudain. Ujar Imam Ghazali, kemudian basuhlah tanganmu yang sebelah kanan, baru kemudian yang sebelah kiri. Nah, jadi tuntungakan dulu kanan. Nah, ini ingatin nih, buat santri hanyar. Kanan dulu tuntungakan 3 kali. Mulai dari ujung jari sampai ke mirfaq tadi, ma'al mirfaqaini sampai siku. Bahkan ila ansafil adudain sampai pertengahan sini. Jadi memang bagusnya berwudu tuh sampai ke atasnya. Nah, jelas lah. Nah, dari ujung sini sampai sini. Jadi bagusnya wudu tuh nyaman di rumah, Bang. Di tempat wudu bisa basah kan lah. Kecuali pacul baju. Jadi disunahkan sampai ansaful adudain. Mana ansaful adudain? Sini. Wajibnya sampai ke sini, sampai mirfaqain, tapi disunahkan sampai ansaful adudain. Ya, ansaful adudain itu bagian tubuh antara bahu sampai siku, pertengahan. Jadi apa tadi? Tuntungakan dulu yang kanan. Tuntung 3 kali, hanya yang kiri. Biasanya ada kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yalah. Yang betul itu tuntungakan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri. Ya lagi lang. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi al-wudu'i. Karena hilyah itu perhiasan. Fil jannah nanti di surga itu diletakkan sampai pada tempat-tempatnya wudu. Jadi hilyah perhiasan, permata. Jadi di tempat wudu itu nanti Allah letakkan macam-macam perhiasan hilyah. Ada kitab judulnya Hilyatul Auliya. Perhiasan permatanya wali-wali Allah. Itu kisah-kisah wali-wali Allah dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Dikarang oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Jadi para ulama amun beisi kitab itu, menyimpan kitab itu, menukar lalu mengoleksi kitab itu, insyaallah di antara zuriatnya nanti ada yang jadi wali Allah. Menyimpannya aja, apalagi membacakan, apalagi mengamalkan. Nah, jadi nang usahakan tuh beisi kitab itu, usahakan menyimpannya barang, syukur-syukur membacai. Ada pang niat membacakan karena gasan santri takhusus baca terus itu. 2 tahun lagi insyaallah. Nah, itu hilyah jadilah. Nah, kemudian juga nanti tempat wudu itu bercahaya. Yang dalam satu kitab disebut kalau orang itu berwudu tanpa memulai dengan bismillah, maka cahayanya itu sampai batas wudu. Amun batas wudunya sampai sini berarti sampai sini bercahaya. Kalau dia memulai dengan bismillah, maka seluruh tubuhnya nanti akan bercahaya. Itulah nanti di akhirat itu cara membedakan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman tubuhnya bercahaya, sementara orang kafir itu gelap tanpa cahaya. Jadi biar aja kalah di dunia, hirang awak, tapi mudah-mudahan kena putih di akhirat, tarang di akhirat. Amin.
Fa'in sudah tadi. Qul inda ghaslil yumna, dan bacalah ketika engkau membasuh tangan sebelah kanan. Ini doanya. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku, rapotku, amal catatanku dengan tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira. Dan ya Allah, hisablah, hitunglah aku dengan perhitungan yang mudah. Mudah-mudahan bi ghairi hisab. Dakhala jannah bi ghairi hisab. Karena seringan-ringannya hisab itu berat juga. Ya kalau mun kawa tuh kada berhitungan, jar Allah langsung aja masuk surga. Se-MDM-an masuk surga berataan. Mun kawa. Amin. Allahumma. Jadi menerima catatan dari tangan kanan, kemudian hisabnya dengan hisaban yasira. Wa inda ghasli shimali, dan ketika membasuh tangan yang sebelah kiri, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau memberikan kepadaku rapot catatan amal ibadahku dengan tangan kiriku. Au min wara'i zuhri, atau bahkan yang lebih parah lagi, ditimbai dari belakang. Kita menghadap ke sana, bukunya ditimbai karena punggung kita. Min wara'i zuhri, itu terhina benar kan? Kan baik dijolong dengan baik-baik gitu kan. Kita yang menerima tangan kanan kan baik. Nang menerima senang, nang menjolong senang juga. Nah, ciri orang itu kada baik amalnya di dunia ketika menerima rapotnya dengan tangan kiri. Lebih parah lagi, ditimbai kena punggungnya. Nah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak menerima amal catatan kita dari tangan kiri. Thumma, kemudian istau'ib ra'saka bil mazhi bi an tabulla yadayka wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadika al-yumna bil yusra. Kemudian dari Imam Ghazali, istau'ib, ratakanlah kepala engkau, ra'saka bil mashi, dengan mengusapnya. Apa beda membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh, banyunya itu tertahan di tangan. Ya ada titik sedikit tapi masih banyak di tangan. Tapi kalau bil mashi, mengusap, itu bi antabulla yadaika, engkau membasahi tanganmu. Jadi sebatas tangan itu basah, ada banyu berikit di tangan, kemudian diusapkan, itu sudah diusap. Tahulah, jadi kalau kepala itu diusap. Yang namanya diusap berarti banyunya itu berikit di tangan. Jadi kena akan banyunya gugur, lalu diusap. Amunnya banyunya pian andak sebijian di sini, lalu andak di kepala, itu hanya balimboy. Nah, yang lain orang Banjar kada paham balimboy. Belimboy, tadi tebang belimboy, maandak banyu, setangkupan tangan diandak di kepala. Nah, yang diminta oleh syariat itu diusap, bukan dibasuh. Wamsahu biru'usikum, di Quran disebutkan. Dan usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Artinya banyu itu cukup, asal ada di tangan cukup. Wa tulsiqa ru'usa asabi'ihi yadaikal yumna bil yusra. Kemudian pertemukanlah ujung dari jari-jari tangan kananmu dengan ujung jari tangan kirimu. Tulsiku, ditemukan. Wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si, lalu letakkan di depan kepala. Muqaddimatir ra'si, bagian depan kepala. Jadi tangan disampokkan lalu dianak di sini. Wa tumirrahuma ilal qafa, kemudian apa? Jalankan kedua tangan itu sampai ke belakang kepala. Jadi ini jempol, ibu jari anak di pelipis, yang lain di sini. Nah, lalu diusapkan ke belakang. Nah, sampai ke belakang. Lalu dibulikakan lagi. Ini yang sunnah. Sesuai madhab Syafi'i, ini hukumnya sunnah.
Adapun wajibnya bagaimana? Ada banyu di tangan, culit tangan, selesai. Minimal sehelai rambut. Nah, tapi itu sekedar gugur kewajiban. Kalau hendak yang mengerjakan sunnah tadi, jempolnya hendak dipelipis, tangannya ditarik ke belakang kepala sampai di belakang sini, bagian rambut belakang, tidak sampai tengkuk, sampai rambut kepala belakang, kemudian dikedepankan. Sampai jambulnya rusak alpine. Nah, gitulah caranya. Summa taruddahuma, kemudian kembalikan keduanya, kedua tangan tadi ilal muqaddimah, sampai ke bagian depan lagi. Fahadhihi marratan, itu terhitung sekali kata Imam Ghazali. Jadi ke belakang, kemudian ke muka, fahadhihi marratan, itu baru terhitung sekali. Jangan dihitung dua. Itu baru usapan sekali. Taf'alu dzalika thalatha marratin, dan lakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi sekali, bulik, kedua, bulik, ketiga, bulik. Nah, itu 3. Nah. Wa kadzalika fi sairil a'dha, demikian pula lah untuk seluruh anggota-anggota wudu. Jadi dalam mazhab Syafi'i 3 kali, 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Waqul, dan kemudian bacalah ketika mengusap kepala tadi, Allahumma ghasyini birahmatik. Ya Allah, celupkanlah aku ke dalam kasih sayang Engkau, ke dalam rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan terhadapku barakahmu, yakni ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wa azillani tahta dhilli arsyik, dan naungilah aku di bawah naungan arsy Engkau, yauma la dhilla illa dhilluka, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Engkau. Jadi di arsy itu nanti, ya, di padang mahsyar, orang-orang yang Allah berikan keutamaan dengan mendapatkan naungan, ketika tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, mereka akan dinaungi. Yang lain kepanasan, matahari didekatkan hingga sampai 1 jengkal, tapi orang-orang tertentu yang Allah berikan kemuliaan, mereka naung dari naungannya Allah Ta'ala. Nah, salah satu amalannya adalah tadi ketika mengusap kepala, doanya tadi, ya Allah, naungi aku di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Engkau. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah kulitku, rambutku dan kulitku dari jilatan api neraka. Jadi kita minta mulai sekarang supaya rambut kita, kulit kita itu terbebas dari api neraka. Caranya tadi, ketika berwudu, mengusap kepala, kita Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Sedikit lagi. Summa imsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin. Kemudian usaplah kedua telinga engkau, zahirahuma, bagian luarnya maupun bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah, jadi tadi kan tuntong kepala. Nah, habis itu kena akan lagi tangan nilan banyu. Kenapa perlu ditegaskan bima'in jadidin? Karena nanti ada yang berpendapat dari kepala ini langsung ke telinga, ya, tanpa air yang baru. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan itu bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi selesai kepala, kan ada karena yang bodoh, kepala langsung telinga, kepala langsung telinga, kepala langsung telinga. Adapun mazhab Syafi'i kepala terpisah, selesai, baru kemudian tangan dibasahi lagi, lalu mengusap telinga. Hukumnya sunnah ini. Usap telinga hukumnya sunnah, tidak wajib.
tapi sebaiknya dikerjakan. Karena meskipun sunnah, fadilahnya besar. Yang diusap bagaimana? Batinuhuma wa zahiruhuma. Bagian dalamnya maupun bagian luarnya. Jadi luar dalam telinga. Bagaimana caranya? Caranya disebut oleh Imam Ghazali, wa adkhil musabbihataika fi simakhai udhunaika. Ya, kata beliau, masukkanlah dua jari telunjuk ini ke bagian dalam telinga. Jadi masuk dalam, dikorek-korek. Nah, itu kan ada keongnya, rumah keongnya. Nah, itu diusap-usap supaya rata. Nah, kemudian wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika, dan usaplah bagian luar telingamu itu dengan batni, bi batni ibhamaika, bagian dalam dari ibu jarimu. Batni ibhamaika. Ya, yang ini. Nah, jadi di sini di luar. Jadi yang jari telunjuk ini bersih, yang mengusap yang dalam, jempol itu mengusap yang bagian luar. Jelas lah ini? Yang baru nih, santri baru nih. Karena keluar ini dipraktekkan, kan ini ada ujian praktek wudu 2 bulan lagi. Ini sudah Ustaz sampaikan, nanti ada ujian prakteknya. Nah, kemudian kata beliau, waqul, kemudian bacalah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Jadi ya Allah, jadikanlah aku minal ladzina, termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla, menyimak ucapan, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti yang baik darinya. Jadi berwudu, mengamalkan doa ini, guru berceramah, guru berpandir, nya kada berpandir seorang. Ya kalau Fadil, ya kalau Fikrul, nya kada berpandir seorang karena sudah berdoa tadi. Mudah-mudahan termasuk yang menyimak ucapan yang baik. Karena kalau berpandir seorang, telinganya ada mungkin double masuk bekajal suara guru lawan suara kawan. Jadi orang yang berwudu dia menjaga adab dalam majelis. Gurunya berpandir, inya menyimak. Ada berpandir seorang. Nah, supaya apa? Allahumma asmi'ni, ya Allah, jadikan aku mendengar munadiyal jannah, seruan dari surga, fil jannah. Jadi di surga nanti di kiau, sini masuk, sini masuk. Surga mengiau. Tapi mun orang telinganya tidak biasa mendengar kebenaran, mendengar kebaikan, kada biasa mendengar Quran, kada biasa hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu pandir seorang, karena kada mendengar, surga mengiau kada mendengar. Mahadang antrian padahal sudah di kiau. Pahamlah sudah. Nah, makanya tadi ketika berwudu kita berdoa demikian. Summamsah raqabataka. Dari Imam Ghazali, ini dari Imam Ghazali. Kemudian usaplah raqabataka. Raqabah itu bagian sini belakang. Ini kada biasa kita amalkan, tapi kata Imam Ghazali ini dianjurkan. Jadi selesai telinga itu. Nah, tapi memang di sini khilaf. Kalau ujar Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya salah seorang ulama mazhab Syafi'i, muharrir dalam mazhab Imam Syafi'i, ujar sidin mashur raqabah bid'atun la yusanna. Jadi Imam Nawawi mengatakan mengusap raqabah belakang nih itu bid'ah dan tidak disunnahkan. Kama nukila an syarhir raud, sebagaimana dinukil dari syarah kitab Ar-Raud. Jadi kalau Ustaz empat apa ujar Imam Nawawi dalam hal ini. Jadi kalau empat Imam Ghazali ya tadi imbah telinga, mengusap ini raqabah, leher belakang, bulu bagian belakang. Tapi kata Imam Nawawi itu bid'atun wala yusannu, bid'ah dan tidak disunnah. Nah, kalau hendak menggawi apa yang ujar Imam Ghazali, doanya apa? Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika min salasili wal aghlal.
Ya Allah, uraikanlah, lepaskanlah leherku minan nar, daripada kalung, ya dilingkari, dijerat oleh api neraka. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau, minas salasili wal aglal, dari rantai api neraka. Jadi kalau anak mengamalkan yang mengusap rokobah ini, doanya itu tadi, ya Allah, lepaskan aku dari jeratan api neraka di leherku, dan aku berlindung dari rantai api neraka. Nah, itulah mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan malam hari ini. Belum tuntung lagi bahas tentang adab wudu. Insyaallah nanti kita lanjutkan malam Sabtu yang akan datang, membahas tentang rukun wudu yang selanjutnya, yakni membasuh kaki dan doa setelah berwudu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa diamalkan, jadi ilmu yang bermanfaat, mudah diamalkan dan mudah didakwahkan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل طلابنا حافظا للقرآن، عالما فقيها في الدين، وحارسا آمنا للإسلام يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وأمور معهدنا هذا، معهد المعارف مدامات السماوات والأرض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.